selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Angkat tangan yuk, aku memujimu. Aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa-Ku Yuk kita berdoa. Jadi ikutin mama berdoa ya, teman-teman. Ikutin Kak berdoa juga. Yuk kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau Bapa yang baik. Bapa, sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Berkati kami semua agar kami bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tepuk tangannya. Ayo sekarang Tian bilang bye-bye. God bless you. Luar biasa ya Coach, fashion musicnya ya. Iya, bikin tambah semangat dan penuh sukacita nih, Coach. Aduh, jadi adik-adik tiap minggu selalu excited nungguin Iya, si sekolah minggu. biar bisa Ah. praise and worship bareng-bareng sama Betul, kita. ya. Adik-adik pasti sudah sering dengar kata tentang baik dan tentang kata kebaikan. Mungkin mama atau Papa. papa atau opa atau Oma. oma sering bilang, kamu nanti kalau sudah besar jadi anak yang baik ya. Terus tumbuh dengan baik ya, di sekolah harus berkelakuan baik ya, melakukan banyak kebaikan ya. Pasti kita sering banget kan Iya. dengar itu kan, Coach. Iya Coach. Bisa nggak ya kita terus-terus menjadi baik dan melakukan kebaikan ya? Pasti susah ya, Coach. Sama temen yang kita deket aja kita kadang-kadang nggak bisa Iya. terus-terusan baik ya, Coach ya. Apalagi sama musuh kita ya, kita nggak demen ya. Iya, Aduh, kita susah nggak banget itu. suka, apalagi dia nggak suka sama Iya. kita, gimana kita mau baik sama dia? Kira-kira gimana jawabannya ya Coach ya? Kita harus tanya sama Coach Kerry nih Iya, kayaknya. Coach Kerry ya. Yuk kita Oke. tanya yuk. Halo Coach Kerry. Halo Coach Tony, halo Coach Dedi. Hari ini apa yang harus kita bahas ya? Iya nih Coach Kerry. Kita lagi mau bahas tentang yang namanya kebaikan. Nah, apakah kita bisa terus-menerus berbuat baik? Iya nih,
Walaupun itu adalah musuh kita, gimana kita terus-terus baik sama dia? Gimana ya? Wah, adik-adik di rumah, ini menarik sekali untuk dibahas. Masih ingat adik-adik bahwa Yesus selalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan ketika mengajar kepada murid-muridnya. Dan banyak orang yang datang kepada Yesus. Coach Noni dan Coach Dedi, masih ingat nggak perumpamaan-perumpamaan apa aja? Iya dong. Kita kan sudah pernah dengar tentang perumpamaan. Membangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Betul, iya. Anak yang hilang, koin yang hilang. Yang hilang. Betul. Betul sekali. Masih banyak lagi yang akan kita dengar di streaming KMN berikut-berikutnya. Nah, bacaan hari ini menceritakan tentang perbuatan baik yang dilakukan oleh orang Samaria terhadap seorang asing yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Jadi adik-adik, Coach Kelly ceritain ya, pada suatu hari ada seorang yang melakukan perjalanan. Ia berjalan jauh sekali. Di tengah-tengah perjalanannya, tiba-tiba datang seorang penyamun atau perampok. Si penyamun itu merampas semua barang-barang orang itu. Orang itu dipukuli dan dirampok. Kasihan ya. Pokoknya itu dia tuh bener-bener kasihan banget ya adik-adik. Orang itu kesakitan di pinggir jalan atau sekarat dan tergeletak hanya di pinggir jalan aja, tau nggak adik-adik? Dan waktu itu datanglah seorang imam. Ia memakai baju yang bagus sekali. Sebenarnya ia itu ya melihat orang itu dirampok loh adik-adik. Tetapi ia malah tahu ngapain dia? Melewati orang itu dan meninggalkannya. Tak lama kemudian adik-adik datanglah seorang dari Lewi. Ia juga melihat loh orang itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia melewatinya dan meninggalkan orang itu. Wah, nah adik-adik, ketika itu datanglah orang dari Samaria bersama kudanya. Dia melihat orang yang hampir mati tersebut. Dia merasa kasihan. Jadi dia turun dari kudanya, dia membalut luka-lukanya dia, meminyakinya, dan dia membawa orang tersebut ke sebuah penginapan. Sesampainya di penginapan, ia berpesan loh kepada pemilik penginapan itu untuk merawatnya. Diberikanlah si pemilik penginapan itu uang untuk menjaga orang itu sebanyak yang dia butuhkan. Akhirnya orang Samaria tersebut itu meninggalkan tempat penginapan tersebut dan akan kembali lagi untuk melunasi kekurangannya. Wah, adik-adik, baik sekali ya orang Samaria itu. Adik-adik tahu nggak, orang yang sekarat itu hampir mati itu tuh yang dirampok oleh orang Yahudi, dan yang menolong orang Yahudi itu adalah orang Samaria loh. Padahal zaman dahulu nih adik-adik, orang Samaria itu tidak berteman dengan orang Yahudi dan tidak suka terhadap orang Samaria, alias musuhlah mereka gitu. Wow, kok bisa ya? Padahal itu musuhnya ya. Iya ya, biasanya kan kalau kita lihat musuh kita lagi terluka atau disakiti orang lain, kita malah seneng gak usah ditolong, dia kan musuh kita. Nah, seperti yang tadi Coach Kelly bilang, ini adalah perumpamaan yang Yesus katakan di mana orang yang dirampok itu seperti kita, orang yang berdosa yang tergeletak tanpa pertolongan. Nah, orang Samaria itulah yang datang menolong. Itulah Yesus Kristus yang datang ke dunia yang menolong adik-adik, coach, dan semua orang di dunia ini. Oh gitu. Jadi kita semua seperti orang yang tergeletak itu, yang seharusnya mati karena dosa. Dosa itu buruk. Dengan usaha kita sendiri, kita tidak pernah bisa menjadi baik. Di kayu salib, Yesus menanggung semua dosa kita dan semua kejahatan kita. Dan sebagai gantinya, Yesus yang baik dan tidak hanya melakukan hal-hal yang baik, tetapi memang sifat atau karakternya memang baik ya adik-adik ya, memberikan kita semua kebaikannya sehingga kita bisa benar-benar baik.
Yesus menanggung semua kejahatan kita sehingga kita dapat memiliki semua kebaikannya dan menjadi baik selamanya dalam segalanya termasuk berbuat baik. Wah, denger nggak tuh adik-adik? Betul. Kita semua adalah anak yang baik karena kita memiliki hidup Kristus, bukan karena kita melakukan sesuatu yang baik. Sekarang Coach Dedi seperti biasa akan melakukan object lesson untuk menunjukkan bagaimana kita bisa melakukan kebaikan itu di dalam hidup kita. Ya, betul. Nah, di sini ada 2 kaleng yang bermacam-macam. Pasti adik-adik suka kan dengan minuman ini. Nah, kalau Minuman bersoda pasti Kos suka yang mana nih? suka Coach. Dua-duanya Dua-duanya ya? suka Oh, Coach soda. minuman bersoda. Iya, betul. Kaleng ini seperti kita semua, seperti Coach dan adik-adik, bermacam-macam rupanya ya. Nah, sedangkan ini vas ini melambangkan dunia ini Yang penuh dengan masalah. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana 2 kebaikan Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita itu ada di dalam hidup kita. Nah, sekarang Coach Kita lihat. akan memasukkan 1 kaleng. Yang mana nih Coach? Mau yang dulu atau yang ini dulu nih Coach? Yang ini Yang Coach. ini. 1 kaleng ke dalam air. Kita akan lihat adik-adik apa nih? Tenggelam atau mengapung? Apa nih Coach? Tenggelam atau mengapung nih Coach? Teng tereng teng teng. Kita masukin. Wah, ngapung. Ngapung dia. Nah, penasaran. Masa sih Coach? Mau digini juga masih ngapung? Kenapa dia Kenapa terapung? ya? Nah, kalau yang kaleng ini ngapung. Coba ya Coach Coba ya. yang refill. Yeay, kenapa Tenggelam. dia tenggelam? Tenggelam. Kan sama-sama cola Iya, Coach. kenapa ya? Ya. Coba, penasaran. Tetap terlihat yang satu tenggelam. Yang satu ngapung. Iya, apa bedanya nih Apa Coach? bedanya ya? Nah, kelihatannya sama ya, dua-duanya itu minuman soda, tapi sebenarnya ada bedanya. Apa tuh Coach? Perbedaannya adalah, nah adik-adik bisa lihat, ini kan di kaleng satu kaleng bir, satu kaleng cola. Nah di kaleng cola ini ada tulisannya Diet Coke, yang artinya bebas gula. Nah inilah yang membuat perbedaannya, yaitu di dalam jenis pemanis yang digunakan di setiap kalengnya. Nah gula yang digunakan untuk mempermanis minuman biasa yang banyak mengandung gula nih yang digunakan di Root root beer. beer nih, ya kan? Banyak gulanya. Semakin banyak gula menyebabkan kaleng lebih padat daripada air. Makanya dia bisa gitu. tenggelam. Nah, sedangkan pemanis buatan yang digunakan dalam minuman kaleng untuk Diet. Coke ini nih, itu jumlah pemanisnya lebih sedikit, ya, lebih kecil gitu. Sehingga menyebabkan kalengnya ini lebih ringan. bukan kurang padat daripada Oh, air, kurang jadi padat. dia mengapung. Nah itulah yang menyebabkan kaleng Diet Coke ini bisa mengambang. Ya. Nah sekarang kita mengerti bahwa kebaikan Yesus Kristus yang ada dalam hidup kita, sehingga kita menjadi dekat di dalam. Ya, membuat kita tetap stay dan Stay, tidak iya. kabur dari masalah yang ada di dunia ini. Karena ada hidup Kristus. ada kebaikan Kristus ya Iya. di dalam hidup kita. Nah Sedangkan yang yang Coca-Cola ini Coca-Cola melambangkan nah, tidak ada hidup Kristus di dalamnya. Nah dia berusaha dengan kekuatan sendiri ya. untuk melakukan Untuk kebaikan. Nah, tetapi ya karena tidak ada hidup Kristus, ya dia tidak ada kebaikan itu. Walaupun dia mungkin ingin membantu permasalahan yang ada di sini, tetapi kenyataannya dia tetap kabur. Kabur dia. Ya kan? Seperti tidak peduli jadinya sama airnya. Dia nggak bisa stay seperti yang ada Kristusnya. Iya. Nah. Jika kita telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat hidup kita menjadi anak-anak terang dan anak terang yang berbuat Kebaikan. Nah, bagi adik-adik yang belum pernah dengar atau belum pernah menerima Tuhan
Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi adik-adik, Coach bisa pimpin adik-adik untuk berdoa bersama sekarang ya. Oke, ya. Yuk kita berdoa, Coach. Habis itu Coach Dedi doa penutup ya. Tuhan, saat ini kami mau menerima Engkau sebagai juru selamat di dalam setiap kehidupan kami, agar kami bisa melakukan kebaikan bukan karena perbuatan kami, tetapi karena kami menerima Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengizinkan kami mendengar tentang Engkau sehingga kami bisa berbahagia dan bersuka cita karena apa yang kami perbuat itu adalah kebaikan yang Engkau tanamkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini kami boleh sekali lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang ada dalam hati kita yang akan berbuah kebaikan Tuhan yang seperti yang tadi kita dengar. Bentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Engkau yang pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh iya, Coach. Kita lupa nih. Apa nih? tuh, Coach? Ayat hafalannya Oh belum, iya, ya? belum ya. Oke, ayat hafalan hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam dunia. Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Wah, luar biasa ya. Nah, adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus, Coach ucapkan Selamat! Dan sekarang adik-adik sudah ada hidup Kristus di dalam hidupnya adik-adik, di dalam hati. Jadi kita sekarang adalah anak-anak Tuhan Yesus. Sehingga kita semua adalah anak-anak Terang. terang. Anak-anak terang yang berbuahkan Kebaikan. dan menjadi anak-anak yang baik. Wah. Sampai jumpa. Di minggu depan ya adik-adik, tungguin terus nih streaming KMM ya jam 10.15 tiap minggu ya. Oke. Bye. Happy Tuhan Yesus Sunday. memberkati.